Shalom, Kingdom Community kita. Minggu ini kita tetap bicara tentang penderitaan. Kali ini kita akan bicara juga bagaimana posisi kita sebagai orang percaya yang tertekan, yang tertindas. Tetapi kita bisa menerima itu sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai murid Kristus yang harus memancarkan terang. Nah, sebelum saya membahas masalah ini, sebaiknya kita akan coba diskusikan. Misalnya kita punya pengalaman masing-masing ketika kita mengalami kondisi di mana kita disalahpahami orang, ya. Maksud kita baik, tapi ternyata kita disalahpahami, bahkan kita dimaki-maki begitu ya. Mungkin kita punya pengalaman seperti itu, bisa saling di-sharingkan. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita melihat bagaimana surat Petrus ini ditujukan kepada para pendatang, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, sebagian dari mereka rupanya tidak memiliki nasib yang baik, dalam arti sebagian dari mereka menjadi budak-budak yang saat itu memang dilegalkan. Jadi kondisi orang Kristen menjadi budak-budak dan mereka harus mengalami masalah-masalah berat, diperlakukan tidak adil, dianiaya, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Di situ Petrus memberikan kunci penting bagaimana menghadapi semuanya itu. Dan lebih penting lagi, apa yang dihadapi oleh mereka yang teraniaya, yang mengalami penderitaan, tetap menampilkan Kristus dalam hidup mereka. Nah, perhatikan di ayat ini disebutkan yang bagian pertama, sebab dapatkah disebut pujian. Kalau saya bacakan di terjemahan BIMK, bagian kalimat pertama di 1 Petrus 2 ayat 20 dikatakan demikian, sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah. Jelas kalau orang bersalah menderita itu wajar. Jelas kalau orang melakukan kekeliruan lalu mendapatkan aniaya, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita justru menampilkan kecemerlangan karakter kita, tapi kita tetap teraniaya, maka itu disebutkan sebagai kasih karunia. Dan itulah tuntutan bagi kita semua orang percaya untuk tetap kita menjadi berkat dimanapun dan apapun posisi kita. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan. Nah, kata pukulan ini menarik. Dalam bahasa aslinya kata pukulan ini berarti yaitu suatu pukulan atau suatu tinjuan ya. Itu dari bahasa asli kolabiso. Kolabiso ini dipakai di beberapa ayat, tapi yang menarik dipakai di dua ayat yang saya dapatkan, Matius 26 dan 67 dan Markus 14 ayat 65 menggunakan kata yang sama, yaitu kolabiso yang artinya meninju. Ketika tentara Romawi itu meninju Yesus, kata meninju di situ menggunakan kata yang sama di 1 Petrus 2 ayat 20 tadi, yaitu pukulan. Artinya apa? Artinya Petrus membawa kembali ingatan kepada mereka yang teraniaya untuk menjelaskan Yesus pun dia dipukul. Yesus pun dia ditinju. Yesus pun mengalami aniaya. Yesus pun mengalami penderitaan. Tetapi respon yang dilakukan oleh Tuhan, dia memang tidak membalas. Dia tidak melakukan suatu tuntutan seperti hukum yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, karena natur manusia memang biasanya selalu ingin membalas jika disakiti. Tetapi dalam hal ini kualitas kekristenan harus berbeda. Jadi Tuhan menginginkan kita memiliki karakter seperti Dia. Itulah yang ditujukan surat Petrus kepada jemaat-jemaat yang khususnya mereka sebagai hamba. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Indah bukan? Ketika tidak seharusnya kita menderita, kita tidak melawan, kita tidak melakukan kejahatan bagi orang-orang yang menganiaya kita, tapi justru kita berbuat baik. Itu adalah kasih karunia. Lihat bagaimana ketika Petrus menulis surat ini ditujukan kepada para hamba, kepada para budak. Nah, kita lihat kondisi para budak pada zaman itu sungguh mengerikan. Mereka tidak punya hak atas hidup mereka, mereka selalu teraniaya, mereka selalu menderita, mereka diperlakukan semenang-menang. Kalaupun tuannya bahkan membunuh mereka, tidak ada tuntutan hukum. Jadi begitu sengsaranya mereka, dalam kondisi seperti ini, Petrus tetap menjelaskan untuk supaya mereka menampilkan karakter Kristus. Berat,
Makanya dikatakan kalau kita bisa melakukan dan mereka bisa melakukan, maka itu adalah kasih karunia. Nah, kasih karunia di sini adalah kemampuan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita tetap bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah kasih karunia. Jadi kemampuan itu tidak lagi dari diri kita, tetapi kemampuan itu adalah dari Allah diberikan kepada kita untuk kita dimampukan menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Makanya nasihat Petrus ini kalau kita baca di ayat berikutnya, kita akan tahu bagaimana Petrus selalu menjelaskan di ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Petrus bicara tentang Kristus. Tidak membalas caci maki, tidak membalas ketidakadilan, tidak membalas kejahatan. Tapi yang Petrus lakukan adalah menyerahkan Dia. Siapa? Yaitu Allah yang menghakimi dengan adil. Biarlah kita semua juga memiliki sikap seperti ini. Sekalipun kita tertindas, teraniaya, diperlakukan tidak adil, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk kita tetap melakukan kebenaran, mengasihi, mengampuni, dan membagikan kasih Kristus buat mereka semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa dengarkan pelajaran yang menarik yang Engkau ajarkan sendiri supaya kami bisa tetap berbuat baik. Dalam keadaan terjepit, teraniaya, dalam keadaan kami tersiksa, dalam kami mengalami penderitaan, kami tetap bisa menaburkan kasih Kristus kepada mereka. Karena ini bukan kekuatan kami, tapi ini adalah kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.